warung ini berdiri mulai 2012-2013. Udah lama banget ya? Sudah lama, dan kami udah punya cabang. Jadi udah ada 2 cabang ya? Di Jakarta. Terus ada cabang lagi juga di Malang, 2 lagi. Jadi ada 4? Ada 4, ya. Lu di entertain? Ya, sekarang kenapa kepikiran jadi entrepreneur? Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa Bro Entis, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Kamu subscribe, kamu support kami untuk memberikan inspirasi untuk Bro Entis. Ingat, subscribe itu gratis, tis. Setuju? Klik subscribe sekarang juga. Selamat menonton. Mbak, ini kenapa pecel nih? Dan boleh ceritain sejarah kenapa bikin usaha pecel? Jadi mulainya tuh sudah tahun berapa ya? 2012-2013. 2013 ya? Iya. Udah 7 atau 8 tahun lalu. Awalnya dari tante saya nih. Dari tante? Iya, dia suka banget sama makanan pecel ini dan susah banget nemuin di Jakarta. Rata-rata kita kalau makan pecel pasti ke Jawa ya. Daerah Blitar, Kediri, Madiun atau Malang dan sekitarnya. Tapi kita pengen gitu ngadirin pecel yang otentik, yang asli, bumbunya tetap dari sana, peyeknya juga dari sana, telur asinnya dan tehnya semuanya yang asli. Walaupun pasti dengan pemikiran ya, awalnya pasti mikirnya gimana ongkos kirimnya, gimana pengirimannya dan lain-lain. Tapi alhamdulillah sudah bertahan 7 tahun lebih dan alhamdulillah banyak banget yang suka, yang cocok. Makanya kami kembangkan juga dengan bumbunya dijualin online gitu. Bacem ya? Bacem, telur sama bakwan ya? Udah Pak, ini aja. Udah, itu aja. Oke, silakan. Mau dibawain? Terima kasih. Sama-sama Pak. Makasih ya. Sama-sama Pak. Ya, ini makanannya Francis, makanan sehat.
menunya banyak isinya? Karena di sini kami jualnya nasi pecel. Jadi tentu aja basicnya semuanya dari, maksudnya intinya adalah bumbu pecel Kediri, jadi dari kacang. Nah, cuman lauk-lauknya banyak dan bisa dipilih. Nah, kalau kali ini aku menu andalannya juga salah satunya adalah telur asin, ada peyeknya juga, dan yang pasti ini bumbunya bisa dipilih. Ada yang pedas, sedang, atau tidak pedas sama sekali. Nah, seperti ini. Kalau yang lainnya sama lah ya, sayur-sayuran, tambah nasi dan beberapa lauk lainnya yang bisa dipilih gitu. Jadi yang paling favorit yang menu yang barusan? Ya betul ya, pasti nasi pecel sama lauknya yang andalan juga telur asin. Telur asin ya? Iya. Nah, tahun berapa Mbak mulai buka bisnis ini? Warung ini berdiri mulai 2012, 2013. Udah lama banget ya? Sudah lama, dan kami udah punya cabang. Jadi udah ada 2 cabang ya? di Jakarta, terus ada cabang lagi juga di Malang, 2 lagi. Jadi ada 4? Ada 4, ya. Dan satu di Malang tuh berbentuk restoran, galeri. Ada batik-batik, ada kerajinan tangan gitu. Dan alhamdulillah sih peminatnya banyak banget yang cocok. Dan kami tetap mempertahankan rasa bumbunya yang original, otentik. Nggak kami bikin sendiri atau di Jakarta misalkan ngambil dari supplier lain, nggak. Tetap dari Kediri, jadi rasanya asli, terjaga kualitasnya dan bertahan sampai sekarang. Udah 8 tahun lebih. 8 tahun ya? Ya. Mbak, mau nanya nih. Ya. Ini kan kalau aku lihat kan konsepnya bagus banget nih. Memang apa? Tradisional ya. banget. Iya, iya. Mulai tadi aku lihat ada ya kayak gelasnya yang gelas tradisional. Gelasnya. Ya, terus tadi ada juga rokok yang lama gitu. Itu Ya. boleh ceritain nggak tema dari warung ini? Karena memang jualannya pecel ya, bukan kekinian gitu. Maksudnya bukan produk kekinian atau bukan makanan saat ini gitu. Jadinya tetap mempertahankan konsep tradisional Jawa, kuno, lawas, dan kami pun tidak nge-branding. Tetap dengan tulisan nasi pecel. Jadi nggak ada nama atau nggak ada apa gitu. Kita nggak ingin nge-branding, kita tetap pengen ngerasa orang ya inilah gitu, tradisional, konsep yang Jawa aslinya, alami, tetap makan dengan apa adanya di sini. Konsepnya itu apa adanya itu ya? Apa adanya. Apa adanya. Mbak, aku lihat nih Ya. banyak banget tulisan-tulisan motivasi atau tulisan-tulisan apa sih, wejangan-wejangan kali ya? Kayak falsafah Jawa ya. Falsafah Jawa ya. Nah, Iya, kira-kira itu konsepnya apa? Ya, karena memang berawal dari apa ya, konsep yang apa adanya, yang maksudnya kita tuh ya manusia tuh kita lahir datang itu nggak bawa apa-apa, kita pasti berpulang kembali juga tanpa apa-apa gitu. Tapi alangkah baiknya di dalam perjalanannya itu kita mengisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah itu makanya kita kayak apa ya, kayak orang Jawa bilang urip gawe urup, jadi hidup itu harus berguna dan Bermanfaat. Iya bermanfaat, terus kita meninggalkan kesan yang baik untuk semua. Dan yang pasti harapannya ini, warung ini dari awal memang untuk menghidupi orang lain, menghidupi pegawai, karyawan, menghidupi vendor-vendor yang nitip ke kita. Banyak sih, ada yang nitip kayak kue-kue, pisang goreng, apalagi ya, banyak sih kayak dawet atau segala macamnya. Dan itu alhamdulillah juga laku di sini. Peyek, bumbu semua kan itu satu kesatuan ya gitu, jadi semuanya nitip ke kita dan kita olah lagi dan tanpa mengambil untung yang banyak memang gitu, karena konsep kita adalah kalau bisa apa yang kita punya kita beri ke orang gitu. Ternyata feedbacknya juga alhamdulillah memang kita dapat untung dari situ gitu, tanpa itu bukan tujuan utama. Jadi untung bukan tujuan utama, tapi menghidupi orang lain, berkembang, bermanfaat, dan tetap jadi apa adanya, tradisional dan deso gitu. Mantul. Oke Mbak, ini mau nanya. Dulu di entertain, Oh. ya sekarang kenapa kepikiran jadi entrepreneur? Ya jadi dulu mikirnya karena mungkin masih muda ya. Sejak masih kuliah, terus lulus kuliah ditawarinnya di dunia entertain kebetulan gitu. Misalkan kayak ngikut apa ya, pekerja-pekerja seni lah, kenal dengan sutradara, tim produksi yang ngajakin saya untuk main sinetron, film, atau FTV, banyak kan FTV, akhirnya ke iklan juga.
lalu ke dunia hosting atau presenter. Sampai pada akhirnya di titik yang saya mikir entertain tuh nggak selamanya, dunia hiburan itu nggak akan bisa sampai tua atau selamanya. Nah, sebelum saya tua gitu, sebelum saya juga mikirnya itu ada masanya gitu, ada saatnya, saya kepikiran dan terinspirasi oleh tante saya yang memang membangun ini dari awal. Saya mikirnya prospeknya bagus, terus perkembangannya semuanya di-maintain dengan oke, dan alhamdulillah sampai sekarang ini memang hidup dan bisa menghidupi orang, bisa kayak berguna buat orang. Misalkan kita punya pegawai itu bisa menghidupi keluarganya, dan kami bisa memberikan lebih gitu untuk orang-orang yang suka dan puas dengan apa yang kami jual gitu, apa yang kami sediakan. Itu menjadi kepuasan sendiri, membuat saya punya sesuatu lagi, motivasi atau eager lagi untuk berusaha. Wah, saya harus apa nih gitu, usaha, nggak bisa cuma selamanya ngandelin entertain atau kita bekerja sama orang. Jadi kita punya sesuatu sendiri yang orang juga bisa mengambil manfaat dari itu. Jadi saya memutuskan untuk meneruskan bisnis ini yang insya Allah mudah-mudahan sampai nanti lah, sampai kapan gitu. Oke. Ada kerinduan nggak balik ke entertain? Kangen sih, tapi kadang-kadang juga masih kalau ada KFC acara atau apa gitu, atau hosting apa, masih beberapa kali suka diminta. Cuman ya kembali lagi ke waktunya ya gitu. Saya nggak mau lagi yang menyita waktu kayak zaman dulu, mungkin masih kuat gitu, syuting sampai pagi, pulangnya subuh pagi, siang harus sudah di lokasi lagi gitu. Kayaknya itu sih yang nggak kangen ya. Tapi kalau rindu dengan situasi kekeluargaannya, dengan orang-orangnya, tim produksi, itu bikin kangen gitu. Mbak, ini ada bumbu nih. Ya betul. Bumbu apa ya? Jadi bumbunya pecel. Jadi kita sejak warung pecelnya selama COVID kemarin, pandemik, mulai bulan Maret sempat tutup. Ya. Nah, kita inisiatif karena ini bumbu pecelnya langsung dikirim dari Kediri, fresh, tanpa pengawet, tanpa MSG, dan yang pasti sehat rasanya nih, bisa dilihat. Tahannya berapa lama? Tahannya bisa sampai 2 atau 3 bulan karena kami tanpa pengawet sama sekali ya. Itu juga bagusnya disimpan di dalam kulkas. Nah kayak gini, tapi rata-rata orang 1 bulan juga udah habis sih biasanya kalau yang pecinta pecel. Ada 3 ukuran nih mas. Oke. Bisa dilihat ini mulai yang kecil, Kecil. 250 gram atau 1/4 kilo ya. Ya. Ya 500 gram atau setengah kilo, dan satu lagi ada yang ukuran besar 1 kilo. Tapi rata-rata itu buat di warung aja sih. Kalau orang yang baru mau nyoba, baru mau pengen tahu rasanya kayak apa, biasanya coba yang ukuran kecil atau yang sedang seperti ini. Ini bisa pesan di? Langsung ke Instagramnya @bumbunya-pecel, ada di sini. Oke. Ada nomor WA-nya juga kalau mau tanya-tanya atau mau DM, boleh, nanti langsung kami balas. Kisaran harga? Mulai dari 35.000. Oh, murah ya, terjangkau ya? Sangat terjangkau sekali, dan ini bisa beberapa kali makan atau satu keluarga bisa dimakan pakai ini. Misalkan di rumah malas rebus sayur, bisa pakai telur ceplok aja atau pakai apa ya, dicocol gorengan atau tahu. Nah ini cocok bumbunya. Ini mulai 35.000, yang sedang 60.000, dan yang besar 100.000. Mbak udah bisnis 8 tahun lamanya. Nah, itu mempertahankannya kan nggak mudah tuh. Ya. Ada tips nggak bagi penggemar Rumah Inspirasi TV? Ya, jadi maksudnya dalam perjalanan 8 tahun pasti ada pasang surutnya juga, ada banyak cobaan gitu ya mas ya. Mungkin dari banyak sih, misalkan pegawai juga ada keluhan apa atau mereka keluar, kita harus rekrut yang baru, komplain pelanggan, semua nggak berjalan seperti yang kita harapkan, pasti ada gitu. Tapi selama 8 tahun itu kita harus apa ya, lebih ke mempertahankan konsistensi sih gitu. Jangan pada saat kita naik kita pengen wah untungnya harus gede lagi nih gitu, maksudnya kayak bernafsu untuk pengen meraup keuntungan gede tanpa memperhatikan yang namanya konsistensi. Contohnya bumbunya bisa aja kita ganti dengan produksi di Jakarta yang lebih murah. Banyak sekali yang nawarin kita untuk nih ada bumbu kacang pecel, yuk bikin sendiri, apa susahnya sih gitu kalau udah tahu misalkan pengennya bumbunya ini. Tapi kita nggak mau, kita konsisten untuk tetap produksi dari Kediri yang memang asli, yang bikin dari awal kita terbentuk sampai sekarang. Kayak juga kita nggak mau ganti yang lain. Wedangnya misalkan kayak tehnya juga asli otentik, jadi
orang nggak ada yang ngerasa kok berubah ya, kok beda ya, atau apa gitu. Itu konsistensi sih nomor satu. Konsisten ya kuncinya ya. Konsisten nomor satu. Kalau yang lain sih ya pasti juga udah pada tahu ya, tetap usaha berkeras atau memajukan yang ada gitu, itu udah standarnya. Tapi konsistensi nomor satu. Atau ada tambahan promosi lewat media sosial yang lain? Nah saat ini itu dia gitu, harusnya kekuatan medsos itu penting. Itu kita manfaatin di jualan kita yang online. Nah bumbunya yang udah online ini, kalau apa sih namanya, kalau warung pecelnya memang alhamdulillah udah banyak yang tahu, maksudnya daerah sini yang udah berjalan. Tapi kekuatan sosial media itu pas banget untuk bumbu pecel yang bisa dinikmati di seluruh Indonesia. Jadi alhamdulillah nih Mas, udah dari Makassar, dari Kutai Kartanegara, dari Jawa, dan dari mana aja sudah bisa merasakan rasa dari bumbu nih, bumbu pecel. Apalagi ini solusi di saat COVID ya. Betul sekali. Maksudnya ini ada peluang lain di saat tutup warungnya, utamanya tempat makannya tutup, tapi kami masih bisa bisnis dengan dari bumbunya pecel yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Kuncinya jangan mati akal dong berarti. Nggak boleh mati akal, tetap jadi ngembangin apa yang ada ya. Apalagi ini kita juga mau ngembangin kopi juga sih Mas. Kopi dari Jogja. Oh, kopi dari Jogja. Ya. Nah, kopi dari Jogja ini seperti apa nanti? Kopinya Bocorannya. dari Jogja namanya kopi lur. Kopi lur. Kayak kopi sedulur gitu, anggap aja gitu. Rasanya juga otentik, ada yang dari kayak Pemalang, tapi tetap Arabica, tetap light ringan, tapi kopinya yang penting original. Bulan apa nih mau launching? Kami soon bulan ini sih. Insyaallah ya. Oke, bagi kalian semua yang pengen menikmati nih ya, otentiknya, nikmatnya dari yang namanya nasi pecel atau masakan tradisional pecel, kalian bisa cobain bumbunya seperti ini. Langsung aja hubungi dan juga add Instagramnya @bumbunya-pecel. Ada juga nomor WA-nya. Yang pasti kalian langsung DM aja, bisa langsung order, nanti langsung kita kirim ke sana. Oke. Terima kasih. Halo Bro and Sis, jangan lupa kalian semua subscribe di channel Rumah Inspirasi TV. Dan juga jangan lupa ya, like, komen sebanyak-banyaknya di video-video yang ada di Rumah Inspirasi TV. Oh ya, satu lagi, kalian juga harus follow Instagramnya @rumahinspirasi TV. Dijamin pastinya menarik. Bye! Mr. Rezeki, di belepotan kan dari awal belepotan udah. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya ya. Pokoknya Yahoo deh, karena subscribe itu gratis, gak bayar. Cus, bro and sis. Oke, thank you.